Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasia Gloria Yumanila, NPM 202201003 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu laporan sistemik lupus erythematosus atau SLE yang merupakan tugas dari keperawatan medikal bedah 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Larasia Gloria, yang kedua ada Nuriana Rumaisya, ada Alvina Juganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Gustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, dan Gades Safitri. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah tinjauan teori. Pengertian SLE. Sistem lupus erythematosus adalah penyakit autoimun multisistem di mana organ, jaringan, dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibodi pengikat jaringan dan kompleks. Gambaran klinis SLE dapat berubah baik dalam hal aktivitas penyakit maupun keterlibatan organ. Imunopatogenesis SLE kompleks dan sejalan dengan gejala klinis yang beragam. Tidak ada mekanisme aksi tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kasus dan kejadian awal yang memicunya masih belum diketahui. Sesuai dengan teori, pada kasus ini juga terdapat penglibatan multisistem mukokutan, malarash, muskuloskeletan, artritis, hematologi, anemia, neurologi, cerebri, dan ginjal nefritis. Epidemiologi. Masih belum didapatkan data pasti mengenai prevalensi SLE di Indonesia. Di Amerika Serikat, angka yang paling dapat dipercaya adalah 0,05 sampai 0,1% dari populasi. Namun didapatkan angka yang berbeda pada berbagai laporan. Beberapa ras seperti kaum kulit hitam, keturunan asli Amerika, dan keturunan Hispanik beresiko lebih tinggi terhadap SLE dan dapat mengalami penyakit yang lebih parah. Prevalensi SLE di seluruh dunia tidak berbeda dengan laporan dari Amerika Serikat. Penyakit ini kelihatannya lebih sering ditemukan di Cina, di Asia Tenggara, dan di antara keturunan kulit hitam di Karibia, namun jarang ditemukan pada keturunan kulit hitam di Afrika. SLE jarang terjadi pada usia prepubertas, namun sering dimulai pada usia dekade kedua hingga keempat. Beberapa studi menunjukkan puncak kedua kasus baru pada sekitar usia 50 tahun. Adapun distribusi jenis kelamin cukup jelas. SLE berkembang pada wanita usia produktif sekitar 10 kali lipat daripada pria dengan usia yang sama. Pada usia lebih muda, wanita 3-4 kali lebih sering daripada pria. Pada usia lebih tua, wanita dan pria adalah 8:1. Sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, sesuai dengan teori yang mengatakan SLE lebih sering pada jenis kelamin wanita, kasus ini juga adalah wanita. Sesuai dengan studi yang mengatakan puncak kedua SLE pada usia sekitar 50. Kasus ini berumur 48 tahun. Etiologi. Penyebab SLE hingga saat ini belum diketahui dengan pasti. Namun, diduga adanya interaksi faktor genetik yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan dapat menimbulkan SLE. Penyebab SLE bersifat multifaktorial. Adanya faktor genetik atau keturunan, lingkungan, imunologis, dan infeksi juga memegang peranan dalam proses terjadinya penyakit ini. Adanya faktor genetik akan meningkatkan reaktivitas sel B yang menyebabkan produksi antibodi, sehingga antibodi tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ. Adapun dengan faktor keturunan juga dapat merangsang sel T serta sel penyaji antigen
presenting cell atau APC untuk memproduksi sitokin. Dengan adanya antigen ini, endogen serta eksogen dapat mengaktifkan APC dan menyebabkan sel B semakin reaktif sehingga dapat memproduksi antibodi. Antibodi yang terbentuk tersebut disebut dengan autoantibodi yang dapat menyebabkan kerusakan organ pada pasien SLE. Pada faktor genetik, jumlah dan usia anggota keluarga serta usia pasien yang menderita penyakit autoimun menentukan frekuensi autoimun pada keluarga yang kemudian menyebabkan penyakit ini. Pasien anak, ketidaknormalan keturunan pada seseorang akan memicu perkembangan penyakit autoimun. Namun, paparan lingkungan atau antigen juga memiliki peran terhadap kecenderungan genetik untuk memunculkan terjadinya penyakit ini. Selain itu, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit autoimun adalah suatu faktor resiko terjadinya penyakit SLE ini, seperti halnya penyakit autoimun lainnya. Pada individu yang secara keturunan mengalami SLE, faktor lingkungan dapat sebagai pemicu terjadinya penyakit ini sehingga dapat mempengaruhi keterlibatan organ spesifik. Asap rokok memiliki banyak komponen seperti hidrazin yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Perokok kronis dan mantan perokok aktif cenderung lebih peningkatan titer antibodi yaitu anti-dsDNA. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan keratinosit pada kulit yaitu melepaskan bahan nuklir yang kemudian dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi autoantibodi oleh sel B. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dan kawan-kawan tahun 2018 mengatakan bahwa adanya peran faktor lingkungan seperti infeksi, diet, stres yang berat, paparan sinar ultraviolet, antibiotik, dan obat-obatan tertentu menjadi terjadinya penyakit ini pada pasien yang memiliki kerentanan genetik. Patofisiologis. Patogenesis SLE terdiri dari 3 fase, yaitu fase inisiasi, fase propagasi, dan fase puncak flares. Inisiasi lupus dimulai dari kejadian yang menginisiasi kematian sel secara apoptosis dalam konteks proimun. Penyebab ini yaitu adanya agen yang sebenarnya merupakan pajanan yang cukup sering ditemukan pada manusia, namun dapat menginisiasi penyakit karena kerentanan yang dimiliki oleh pasien. Fase profagase ditandai dengan aktivitas autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Autoantibodi pada lupus dapat menyebabkan cedera jaringan dengan cara pembentukan dan generasi kompleks imun berikatan dengan molekul ekstrasel pada organ target dan mengaktifasi fungsi efektor inflamasi di tempat tersebut. Fase puncak merefleksikan memori imunologis. Muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun dengan antigen yang pertama muncul. Apoptosis tidak hanya terjadi selama pembentukan homeostatis sel, namun juga pada berbagai penyakit termasuk SLE. Manifestasi klinis. Gambaran klinis pada suatu waktu maupun keparahan manifestasi penyakit pada organ tersebut. Sebagai tambahan, perjalanan penyakit berbeda antar pasien. Keparahan dapat bervariasi dari ringan ke sedang hingga parah atau bahkan berat yang membahayakan hidup. Oleh karena itu, perbedaan multisistem dari manifestasi klinis, lupus telah menggantikan sifilis sebagai great imitator.
Pasien dengan SLE memiliki penyakit ringan sampai sedang dengan gejala kronis, diselingi oleh peningkatan aktivitas penyakit secara bertahap atau tiba-tiba. Sebagian kecil pasien dikarakteristikan dengan peningkatan aktivitas penyakit dan remisi klinis sempurna. Pada keadaan yang sangat jarang, pasien mengalami episode aktif SLE singkat diikuti dengan remisi lambat. Gambaran klinis SLE menjadi rumit dengan dua hal, yaitu menyebabkan berbagai tanda. Tidak semua gejala dan tanda pada pasien dengan SLE disebabkan oleh penyakit tersebut. Banyak penyakit, khususnya infeksi virus yang menyerupai SLE. Dan yang kedua adalah efek samping pengobatan. Penata laksanaan. Tidak ada pengobatan yang permanen untuk SLE. Tujuan dari terapi adalah mengurangi gejala dan melindungi organ dengan mengurangi peradangan atau tingkat aktivitas autoimun di tubuh. Banyak pasien dengan gejala yang ringan tidak membutuhkan pengobatan atau hanya obat-obatan antiinflamasi yang intermitan. Pasien yang sakit lebih serius yang meliputi kerusakan organ dalam membutuhkan kortikosteroid dosis tinggi dengan kombinasi obat-obatan yang menekan sistem imunitas. Pasien dengan SLE lebih membutuhkan istirahat selama penyakitnya aktif. Terapi farmakologi. Penyakit yang ringan atau remiten bisa dibiarkan tanpa pengobatan. Bila diperlukan, NSAID dan antimalaria bisa digunakan. NSAID ini dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri otot, sendi dan lainnya. Yang merupakan contoh dari NSAID adalah aspirin, ibuprofen, dan naproxen. Beberapa keadaan tidak disarankan pemberian agen selektif COX-2 karena dapat meningkatkan resiko kardiovaskuler. Karena respon individual tiap pasien bervariasi, penting untuk mencoba obat NSAID yang berbeda untuk menemukan yang paling efektif. Efek samping yang muncul adalah tidak enak perut, nyeri abdomen, ulkus, dan bisa perdarahan. NSAID dan biasanya diberikan bersama dengan makanan untuk mengurangi efek samping. Adapun untuk kortikosteroid lebih baik dari NSAID dalam mengatasi peradangan dan mengembalikan fungsi ketika penyakitnya aktif. Kortikosteroid lebih berguna, terutama bila organ dalam juga terkena. Kortikosteroid bisa diberikan peroral atau injeksi langsung ke persendian atau jaringan lainnya, atau diberikan secara intravena. Namun, kortikosteroid ini memiliki efek samping dalam dosis tinggi untuk penggunaannya. Oleh karena itu, harus ada pengontrolan dalam mengonsumsi kortikosteroid. Dan efek samping yang muncul dari kortikosteroid seperti penipisan tulang dan kulit, infeksi diabetes, dan wajah membengkak. Adapun hidroksikloroquine adalah obat antimalaria yang ditemukan efektif untuk pasien SLE dengan kelemahan penyakit kulit dan sendi. Adapun efek samping yang termasuk dalam obat ini yaitu diare, tidak enak perut, dan perubahan pigmen mata. Dengan ada perubahan pigmen mata ini jarang ditemukan pada pasien, namun tetap perlu dimonitor oleh ahli mata selama pemberian obat ini. Obat ini hanya mengurangi kemungkinan serangan dari SLE dan juga berguna untuk mencegah pembekuan darah abnormal yang luas. Untuk penyakit kulit yang resisten, obat antimalaria lainnya seperti kloroquine atau quinachirin bisa diberikan dan bisa dikombinasikan dengan hidroksikloroquine. Pengobatan alternatif untuk penyakit di kulit adalah dapsone dan asam retinoat. Obat imunosupresan digunakan pada pasien dengan manifestasi SLE berat dan kerusakan organ dalam. Contohnya ada methotrexate, azathioprine, dan cyclophosphamide, dan chlorambucil dan cyclosporin. Semua imunosupresan menyebabkan jumlah sel darah menurun dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan perdarahan. Efek samping dalam setiap obat berbeda dan bisa menyebabkan keracunan hati. Pada pasien SLE dengan penyakit otak dan ginjal yang serius,
Plasmaresis yaitu mengolahkan plasma dan menggantikan dengan plasma beku yang spesifik, kadang-kadang dibutuhkan untuk menghilangkan antibodi dan bahan-bahan imunitas lainnya dari darah untuk menekan imunitas pada beberapa pasien SLE. Hal ini bisa menyebabkan tingkat platelet yang sangat rendah dan meningkat dan luas. Karena spleen dipercaya sebagai tempat penghancuran platelet yang utama, operasi pengangkatan spleen kadang-kala dilakukan untuk meningkatkan jumlah platelet. Kerusakan ginjal stadium akhir akibat SLE ini membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Sebagian besar penelitian menunjukkan keuntungan rituximab intravena, yaitu memasukkan antibodi yang menekan sejumlah sel darah putih sel B dan menurunkan jumlahnya dalam sirkulasi. Sel B ditemukan mainkan peranan penting dalam aktivitas lupus dan bila ditekan penyakitnya memasuki masa remisi. Adapun untuk terapi non farmakologi dari penyakit ini yaitu menghindari adanya sinar matahari atau menutupinya dengan pakaian yang melindungi dari sinar matahari secara langsung. Selain itu, adanya juga pasien diharuskan untuk istirahat untuk meringankan tanda gejala dari penyakit ini. Dan juga pengontrolan berat badan atau penurunan berat badan pada pasien yang obesitas dapat mengurangi beberapa efek dari penyakit ini, khususnya ketika ada masalah dengan persendian. Untuk asuhan keperawatannya yaitu diagnosa keperawat pasien dan tangan, pasien mengeluh lemas, lesu dan tidak bertenaga, pasien mengeluh bengkak dan nyeri sendi pada bagian pergelangan tangan dan lutut, dan pasien mengeluh sulit tidur karena merasa nyeri. Untuk data objektif, hasil TTV dan tekanan darah 105/89 mmHg, suhu 37,8 Celcius, respirasi 22 kali per menit dan nadi 110 kali per menit. Terdapat ruam-ruam pada wajah, merah pada wajah dan tangan, kulit terasa hangat, nyeri tekan pada sendi dan pasien tampak meringis. Terdapat pembekakan pada sendi. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, inflamasi dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Yang kedua ada hipertermia berhubungan dengan proses penyakit yaitu infeksi, dibuktikan dengan suhu tubuh di atas nilai normal, kulit merah, takikardia, dan kulit atas nilai normal, kulit merah, takikardia, dan kulit terasa hangat. Dan selanjutnya ada keletihan berhubungan dengan gangguan tidur, dibuktikan dengan mengeluh lemas, mengeluh lelah, dan mengeluh tidak berharga. Adapun luaran keperawatan yang pertama, tingkat nyeri dengan label L08066. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama hasil, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, frekuensi nadi cukup membaik, kesulitan tidur cukup menurun. Yang kedua ada termoregulasi dengan label L14134. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan hasil kulit merah menjadi menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Untuk intervensi keperawatan yang pertama ada manajemen nyeri dengan label I08238. Yang pertama, observasi, lokasi, karakteristik dan durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang perberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, dan monitor efek samping gangguan analgetik, terapeutik. Berikan teknik farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruang, pencahayaan, dan kebisingan dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi menredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Kolaborasi,
kolaborasi pemberian analgetik. Yang kedua ada manajemen hipertermi dengan label I015506, observasi identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu, monitor kadar elektrolit, terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan dan lepaskan pakaian pasien, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral dan ganti lina setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis. Hindari pemberian antibiotik atau aspirin dan beri oksigen jika perlu. Edukasi, ajarkan tirabaring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu saja, dan edukasi atau istirahat. Dan intervensi yang ketiga adalah edukasi aktivitas atau istirahat dengan observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, terapeutik, jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Edukasi, jelaskan pentingnya melakukan, ajarkan mengidentifikasi kebutuhan istirahat. Adapun untuk kesimpulan, menghindari sinar matahari atau menutupi dengan pakaian yang melindungi dari sinar matahari bisa efektif mencegah masalah yang disebabkan oleh fotosensitif, dan juga penurunan berat badan berpengaruh besar untuk mengurangi efek samping yang muncul karena penyakit ini. Selain itu ada pengobatan farmakologis yaitu kortikosteroid yang digunakan dalam kasus ini adalah dengan metilprednisolon. Untuk saran, setelah mempelajari materi mengenai SLE, diharapkan dapat memahami tentang penyakit sistem imun, menjaga kesehatan dari penyakit SLE, serta mengetahui penata laksanaan pada penyakit SLE. Dan juga untuk diagnosa keperawatan yang muncul pada penyakit ini adalah nyeri akut, hipertermia, dan keletihan. Oleh karena itu, pentingnya mahasiswa mengetahui intervensi yang dapat diberikan jika menghadapi masalah pasien dengan kasus SLE. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dijadikan pengetahuan untuk pembelajaran pada kasus SLE ini. Wassalamualaikum.